Makanya duduk posisi duduk itu berpengaruh ya dok pada kesehatan tulang ya dok. Yang lebih penting lagi sebenarnya bukan posisinya, posisi duduk, tapi ini kan lagi beken dok terapi yang keretak-keretak. Menurut dari keilmuan dokter gimana dok? Terus dok, kalau olahraga dok, jenis-jenis olahraga ada nggak dok yang disarankan untuk kesehatan tulang belakang kita? Halo, apa kabar? Salam kenal, saya dengan Dr. Yarliana. Selamat datang di channel terbaru kami, Murni Teguh Talks. Dengan narasumber kita kali ini adalah... Saya Dr. Herman Govara, spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan spine. Oke, kali ini kita akan membahas tentang posisi duduk saat bekerja dan bila mana ada nyeri pada saat bekerja, gimana sih ngatasinnya? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Herman. Oke dok, kita mulai aja dok ya, langsung. Dok, posisi duduk itu berpengaruh nggak sih pada kondisi kesehatan tulang? Ya jelas berpengaruh. Sebelum saya menjelaskan hal itu, di sini saya bawa model tulang belakang. Kita perkenalkan dulu. Buat yang masih awam ya, ini adalah model tulang belakang kita. Di sini. Buat yang nggak tahu ya dok ya, ini model tulang belakang kita. Kepala ada di atas di sini, ini bagian depan, perut di depan. Kemudian di balik di sini adalah bagian punggung kita. Pada saat kita duduk, ini kedua tungkai kita, kedua paha kita. Kalau dia duduk, dia akan posisi 90 derajat begini dia duduk. Oke. Sehingga berat badan kita akan disangga seluruhnya oleh kedua tulang duduk ini. Di mana berat dari kepala akan diteruskan melalui tulang belakang ini, kemudian sampai ke bawah dan akhirnya disebarkan ke tulang panggul ini sampai ke tulang duduk. Nah, kenapa di sini ada macam-macam warna? Soalnya ini menggambarkan suatu daerah atau suatu area atau region dari tulang belakang kita. Tulang belakang kita itu ada 33 ruas, mulai dari daerah leher atau disebut daerah servikal di sini yang warna ungu, kemudian daerah torakal di sini ada 7 ruas. Kemudian daerah torakal yang warnanya biru, kemudian daerah lumbal yang warnanya hijau, dan yang orange ini adalah daerah sakrum. Antara ruas-ruas tulang ini ada bantalan yang fungsinya adalah untuk meredam getaran, di mana dia sama seperti fungsinya itu di mobil sebagai peredam kejut ya, sebagai untuk mengurangi jumlah beban. Jadi pada saat kembali tadi dari pertanyaan, pada saat kita duduk, paha kita itu 90 derajat begini, ya, kemudian akan disangga oleh tulang panggul ini, sehingga yang mengalami beban terbesar karena dari atas di sini kan tulangnya kecil-kecil nih, semakin ke bawah semakin besar dia. Artinya dari atas ke bawah beban yang diterima semakin berat. Ya kan, logis kan? Karena berat kepala akan lebih ringan dibandingkan berat ke seluruh badan, sehingga butuh penyangga, butuh tulang yang lebih besar lagi. Dan bagian yang paling menerima beban itu adalah daerah lumbal ini, daerah lumbal 4, lumbal 5, kemudian di sakrum yang nomor 1. Itu menerima beban paling berat. Dan tempat yang paling mobile itu bisa bergerak ke sana kemari itu adalah daerah perpindahan dari tulang yang berwarna biru ini menuju yang hijau. Dari tulang torakal ya, rongga dada kita itu beralih menjadi tulang lumbal. Karena seperti kita ketahui, tulang dada kita itu ada ribs, ada tulang iga. Itu membuat daerah torakal di sini ini relatif tidak banyak pergerakan. Daerah yang relatif tidak banyak pergerakan menuju ke daerah yang banyak bergerak, nah itu adalah tempat peralihan. Itu dia mobilitasnya paling tinggi. Makanya pada kejadian tertentu, misalnya
kecelakaan atau segala macam, biasanya yang patah daerah peralihan antara torakal dan lumbal. Nah, pada saat duduk, badan kita itu diciptakan tidak untuk statis ya, tidak untuk diam begitu saja ya. Dia diciptakan untuk bergerak. Jadi kita duduk terlalu lama atau berdiri terlalu lama itu sudah agak menyalahi hukum alam ya. Karena kita harusnya bergerak karena kita tidak dirancang badan kita itu untuk diam. Ya, betul. Sehingga sama seperti mobil, kalau didiamkan terlalu lama, otomatis ada bagian-bagian tertentu yang mengalami tekanan terus-menerus, itu akan mengalami kerusakan. Sama seperti badan kita. Di mana kerusakannya kebanyakan adalah di daerah lumbal sini. Karena apa? Dia beban yang paling berat. Itulah kira-kira penjelasannya kenapa makanya posisi duduk itu berpengaruh ya dok pada kesehatan tulang ya dok. Iya, oke. Kemudian dok, kalau misalkan di kantor kan kebanyakan kita duduk terusnya. Ada nggak dok saran-saran posisi duduk yang benar itu seperti apa sih dok? Jadi duduk yang itu namanya duduk yang ergonomis, begitu ya. Ya. Jadi banyak kan kantoran kan lama ya dok ya, sampai malam di kantor. Gimana dok? Jadi duduk yang benar ya harus disangga oleh tulang duduk ini, dan ini akan tercapai kalau posisi kaki ini benar-benar 90 derajat. Jadi tidak lebih dari 90 derajat, seperti misalnya posisi saya duduk begini lebih dari 90 derajat. Nah itu harus ya 90 derajat. Jadi benar-benar beban disangga oleh tulang duduk ini ya, betul. Seperti itu. Kemudian yang lebih penting lagi sebenarnya bukan posisi duduk, tapi jangan terlalu lama duduk. Jadi, biasanya ada sekitar ya 1 jam atau 1 jam setengah harus bergerak juga ya dok? Bergerak, stretching itu ada nanti. Baiknya tiap 1 jam ya dok? Ya sebaiknya 1 jam karena supaya peredaran darah itu juga bergerak. Ya, oke. Kita jadi tahu nih sekarang nih, makin menarik ya dok pembahasannya dok ya. Dok, kemudian tuh kalau peregangan simpel contohnya ada nggak dok? Kayak kan tadi kan mesti meregangkan nih setiap 1 jam kita stretching. Ada contohnya nggak dok? Ada nanti di YouTube ya. Nanti dikasih dok ya? Nanti di-share ya dok? Ya, jadi intinya adalah tetap harus kita ingat badan kita itu harus bergerak, tidak diam. Ruas-ruas tulang ini adalah sendi. Ya, jadi ada 33 ruas tulang dan semuanya ini sendi. Sendi itu dirancang untuk bergerak. Ya. Kemudian jadi jawaban dari pertanyaan tadi adalah semua sendi harus digerakkan. Intinya tuh. Jadi kalau duduk lama, betul. Mulai dari leher, kemudian daerah torakal ini ya, daerah badan ini, daerah lumbal, daerah pinggul, daerah lengan, tangan semua harus bergerak. Dilakukan peregangan atau stretching. Stretching ringan aja dok ya. Jadi nggak usah stretching di luar juga dok ya. Kalau tadinya duduk sudah 1 jam atau berdiri, kemudian kepala digerakkan, diputar atau dipatahkan, lengan digerakkan. Ya. Bahu kita itu dirancang untuk bergerak ke segala arah. Nah itu digerakkan. Putar-putar, ya betul. Dan itu kan tidak perlu meninggalkan tempat. Nggak boleh mager juga dok ya? Nggak boleh. Berjam-jam gitu ngerjain tugas atau main game. Nanti saya ceritakan ada satu pasien saya. Gimana dok? Masih usia 26 tahun, jadi dia baru selesai kuliah. Kebetulan jurusannya dia adalah IT ya, jadi seperti kita tahu orang IT itu kalau duduk bisa berjam-jam, dia bisa belasan jam dia di depan lupa ya dok sama komputer, waktu ya? Betul. Akhirnya dan mungkin juga posisi duduknya nggak cuma duduk diam begitu, bisa agak setengah duduk, agak kadang-kadang lama-lama jadi nggak bagus betul ya. Jadi akhirnya dia mengalami kerusakan di bantalan antar tulang. Padahal masih muda ya dok ya? Padahal masih muda. Oke. Kalau juga, dok? Kalau bahasa awamnya dia mengalami penuaan dini. Jadi bukan hanya hati-hati tuh, nggak boleh kelamaan tidur duduk jangan hanya dok ya. Bukan hanya ibu-ibu gitu ya mengalami penuaan dini ini. Berarti bisa penuaan dini pada usia apapun, profesi apapun ya dok ya. Oke. Karena kerusakan di tulang belakang ini biasanya normalnya itu orang-orang di atas 50-60 baru dia mengalami kerusakan.
Oke. Ya. Dok, kalau misalkan tadi kan kalau posisi duduk terlalu lama bisa berdampak juga. Kalau diri terlalu lama sama dok ya? Sama jadi ya? tadi kan pada saat duduk disangga oleh kedua sisi tulang, namanya tulang duduk juga. Iya. Pada saat berdiri, beban akan diteruskan ke kedua kaki, kedua tungkai ini. Nah, nanti yang bermasalah mungkin bukan tulang belakangnya, tapi bagian yang lain. Oh gitu dok. Ya, misalnya hip jointnya, panggulnya ini, lututnya, tumitnya, seperti itu. Oke. Dok, misalkan nih, kan kita kadang-kadang kalau anak muda kurang aware ya, padahal tubuh kita ini udah mulai ada gangguan nih, udah mulai ada keluhan. Ada nggak sih dok tanda-tandanya apa sih dok? Tanda kalau tubuh kita ini udah mulai ada gangguan karena kita salah posisi duduk gitu dok. Gimana dok? Alarm dari badan itu adalah nyeri. Dimanapun ini ya lokasinya bisa mulai dari jari-jari sampai ke ujung leher, kepala, kemudian sampai ke tumit kaki segala macam. Kalau udah ada keluhan nyeri di daerah punggung itu ada dibagi punggung atas atau punggung bawah. Nah, itu pasti ada sesuatu yang bermasalah di situ. Sementara manusia ini kan terdiri dari tulang, saraf, pembuluh darah, dan otot-otot. Nah, yang masing-masing ini akan menimbulkan keluhan nyeri. Jadi pertama kali yang dirasakan biasanya nyeri. Nyeri ya? Ya, nyeri. Bila mana sudah timbul nyeri, itu berarti udah harus aware ya? Ya, betul. Nanti nyerinya pun akan bermacam-macam modelnya ya. Jadi ada nyeri yang terus-terusan, ada yang hilang timbul, ada yang muncul pada kondisi tertentu. Kemudian nyerinya hanya menetap atau namanya revert pain ya. Jadi nyeri yang dirasakan seperti misalnya di telapak kaki. Padahal telapak kaki nggak ada masalah, yang bermasalah tempat lain yang rusak. Nah, soalnya kan kalau di awam nih dok, nyeri telapak kaki, kebas, sangka ini asam urat. Padahal kan nggak selalu ya dok ya. Belum tentu. Oke. Benar, ternyata bisa juga dari karena masalah tulang belakang ya dok. Oke, bagus banget nih dok materinya. Dok, kalau misalkan kita ada keluhan, ini konsulnya sebenarnya kemana sih dok? Kalau misalkan ada keluhan, ke ortopedi atau ke saraf atau kemana nih dok? Kan kita bingung ya, kadang mau kemana nih, ke dokter apa nih kayak gitu dok? Namanya nyeri ya, pertama kali kalau nyerinya mendadak ya, misalnya bukan karena trauma bisa jatuh atau kecelakaan, itu beda lagi. Iya. Siapa aja, nggak masalah. Nanti ketemu dengan dokter umum pun bisa. Nanti dari dokter umum dia akan men-screening atau menseleksi apakah ini perlu ke arah mana ya dok? Betul. Karena di dalam badan kita ini kan bukan hanya tulang dan otot saja. Di situ ada ginjal, ada saluran kencing, ada banyak organ-organ tubuh yang lain yang bisa juga menimbulkan nyeri yang dirasakan seperti di tulang belakang, seperti di punggung kita. Oke. Jadi kan saru-saru nyerinya dok ya. Nah ini asalnya dari mana nih? Nanti biar dibantu oleh dokter umum untuk men-screening dulu ya dok, baru nanti dia mengarahkan. Jangan asal minum obat nyeri itu painkiller udah. Dan kita harus menganggap itu ada sesuatu yang tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Oke. Gitu. Dok, kalau misalkan diurut boleh nggak dok? Diurut boleh-boleh aja kalau tidak ada masalah ya. Maksudnya tidak masalah bukan karena habis jatuh nih, misalnya nih kecelakaan jatuh dari motor gitu, kemudian diurut ya jangan. Kalau habis kecelakaan atau misalnya jatuh dari pohon ya jangan diurut. Takutnya ada sesuatu yang berbahaya karena di dalam tulang belakang ini, di belakangnya ini ada saraf ya. Jadi di atas adalah kepala kita, tengkorak kita itu isinya adalah otak, itu adalah komputer. Jadi untuk memerintahkan tangan, kaki, dan seluruh organ-organ kita itu untuk bekerja. Dan itu memerlukan suatu saluran, suatu kabel ya, kalau dulu juga katakan kabel, itu namanya saraf tulang belakang atau bahasa ininya medula spinalis. Itu dia akan memberikan serabut-serabutnya. Setiap ruas itu ada serabutnya. Makanya kita bisa tahu tuh ada suatu kelainan atau suatu keluhan di
daerah tertentu itu akan kita sudah punya bayangan kira-kira di level yang mana itu yang mengalami gangguan. Misalnya telapak kakinya sering terasa kebas, kesemutan, panas. Nah, itu biasanya ada kelainan di daerah sekitar L5 dan S1. L5 itu di bawah di sini. Di bawah di sini dan S1 S itu sakrum. Sakrum ya. Di situ sarafnya ada yang terganggu. Jadi dari keluhan namanya itu revert pain ya, itu kita bisa tahu kira-kira di level berapa ada gangguan. Padahal keluhannya di kaki, ternyata sumbernya di sini ya dok, gitu. Seperti itu dok. Ini kan lagi beken nih dok, terapi yang keretak-keretak itu gimana dok? Tapi keretak itu dok, yang lagi musim ya kan dok? Menurut dari keilmuan dokter gimana dok? Ya selama tidak ada masalah, maksudnya dewasa muda, tidak ada penyakit yang lain. Ya, kalau ngeliat kan kayaknya ekstrim banget tuh dok, itu kan bunyi yang dihasilkan dari ligamen. Ligamen itu jaringan yang mengikat tulang dengan tulang, itu diikat ligamen. Ligamen itu bila di stretching atau ditarik dia akan berbunyi gitu. Meskipun tidak memberikan perubahan yang berarti kalau itu tulangnya sehat. Tapi kalau bukan orang muda sehat begitu ya, misalnya ibu-ibu lansia gitu, di mana dia sudah mengalami tulangnya sudah osteoporosis, begitu diberikan beban yang tidak biasanya, yang mendadak dan besar, ya otomatis resiko untuk patah itu bisa. Bisa. Jadi ada indikasinya. Betul, dok ya, jangan semuanya langsung ke terapi tersebut ya dok ya. Oke dok, cukup jelas sih. Terus dok, kalau olahraga dok, jenis-jenis olahraga ada nggak dok yang disarankan untuk kesehatan tulang belakang kita? Ada nggak dok? Paling bagus, paling murah, berenang. Renang ya. Dengan berenang semua otot kita mulai dari otot semua sendi dan otot mulai dari atas, mulai dari leher sampai ke ujung kaki, semuanya bergerak dan seimbang kiri dan kanan. Dengan berenang itu kita tidak bisa dalam tanda petik itu menipu. Misalnya nih, lututnya sakit, kalau kita olahraganya jalan kaki atau kita olahraganya sepeda, otomatis lutut yang sakit ini tidak digerakkan. Ya, jadi kaki yang sehat yang mengalami yang lebih maksimal ya. Ya, beban lebih berat. Kalau di kolam renang semua harus bergerak dan harus seimbang. Kalau enggak nanti tenggelam gitu. Oke, benar juga sih ya dok. Itu olahraga yang paling ideal berenang. Untuk olahraga yang lain ya bisa mungkin bisa gym ya, fitness itu pun macam-macam nanti. Sepeda gitu ya. Sepeda boleh dok ya? Sepeda boleh, nggak masalah. Kalau yang tidak boleh ada nggak dok? Yang pokoknya kalau penyakit tulang belakang, ada gangguan tulang belakang, nggak boleh olahraga ini gitu. Ada nggak dok? Yang membebani ini, yang nggak boleh, jangan. Contohnya? Jadi misalnya apa? Lari-lari. Lari karena dengan berlari itu akan tulang kita ini jogging dok, lagi musim. Ini tulang kita ini kalau sedang bergerak, berjalan, berlari, dia bukan diam begini. Dia akan seperti per gitu, bergerak semua ruas-ruasnya itu saling bergerak. Jadi dan itu dia akan menerima beban 3 kali atau lebih ya kalau berlari itu dari berat badan yang kalau kita diam. Gitu. Jadi tidak disarankan kalau lari ya dok ya sebenarnya ya. Lari, kemudian apa lagi ya? Ya otomatis. Angkat beban dok yang. Ya otomatis. Ya mengangkat beban itu juga. Nggak boleh dok ya. Oke dok. Dok kalau durasinya dok tadi sarankannya kan renang. Ada durasi yang disarankan nggak dok? Berapa durasi lama? Itu tergantung berapa kali ini ya. Durasi itu tergantung ketahanan kita. Jadi tidak ada dosisnya harus sekian menit sekian menit. Ada. Begitu sudah nggak kuat, capek ya sudah berhenti istirahat. Nanti dilanjutkan lagi. Hari ini hanya bisa berenang misalnya 30 menit misalkan 30 gitu. 30 menit atau cuman bisa berapa puluh meter sudah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nanti besok tambahin lagi, minggu depan tambahin lagi. Jadi terukur. Oke. Nah dok, kaitannya sama nyeri nih dok. Kan kalau kita lagi berasa nyerinya kan nggak selalu bisa langsung ke dokter nih dok ya. Kalau minum-minum obat-obat itu masih boleh nggak sih dok?
Obat-obat yang buat ngilangin nyeri. Boleh saja. Nah, seberapa sering juga kita boleh minum seperti itu, Jadi Dok? kalau misalnya nih habis dari perjalanan jauh ya, duduk lama, nyetir dari beberapa jam, sakitnya tidak seperti biasanya, jadi tidak bisa hanya istirahat atau nggak hilang nih dengan istirahat. Duduk sebentar, masih boleh minum obat-obat penghilang nyeri yang ringan-ringan aja. Misalnya golongannya paracetamol atau asam efenamat masih oke. Masih yang ringan-ringan aja dulu, Dok ya. Oke. Karena apa namanya? Keluhan nyeri ini juga ada aturannya. Jadi dia dibagi menurut waktunya, itu dibagi ada akut yang kurang dari 2 minggu ya. Kemudian yang subakut itu 2 minggu sampai 2 bulan. Lebih dari itu sudah dianggap kronis ya, itu harus kita dicari apa penyebabnya nih. Kalau bisa nyerinya nggak hilang-hilang. Tapi kalau akut masih boleh lah ya minum obat-obat nyeri yang ringan-ringan ya, Dok ya. Oke, cukup jelas nih, makin menarik ya. Dok, boleh nggak agak bergeser sedikit tentang skoliosis? Dok, kan banyak juga nih sekarang temukan skoliosis nih, Dok ya. Nah, itu gimana sih, Dok? Awalnya gimana sih, Dok? Skoliosis itu pengaruhnya gimana? Awalnya kenapa seperti itu, Dok? Jadi skoliosis ini topik yang berbeda lagi ya sebenarnya. Sebenarnya berbeda lagi nih, berbeda lagi ya, Dok ya. Apa namanya? Skoliosis itu ada pembagiannya, klasifikasinya pun macam-macam, tapi yang paling umum adalah yang idiopatik. Idiopatik itu kita nggak tahu nih penyebabnya apa. Tiba-tiba muncul aja, padahal tadinya nggak ada. Itu namanya idiopatik. Ya. Tidak diketahui penyebabnya. Jadi biasanya muncul pada adolesen itu remaja ya, remaja, dewasa muda. Biasanya yang kena itu adalah perempuan ya. Kenapa perempuan? Teorinya macam-macam, karena perubahan hormonal, kemudian ada juga kemungkinan ada dari genetik, cuman itu semua masih teori, jadi belum tahu pasti. Nah, jadi singkatannya adalah adolescent idiopathic scoliosis. Itu biasanya perempuan tuh, kenanya pada saat dia umur ABG lah, umur dari remaja gitu, Dok, pertama menstruasi itu 12 tahun sampai kalau perempuan tumbuh itu kan sampai 19-20 tahun tuh. Nah, ini kita harus monitor berapa ininya perkembangan dari bengkok dari skoliosis-nya itu. Itu ada nanti apa namanya? Ada pemeriksaan yang sebenarnya mudah itu, bisa dikerjakan di rumah oleh siapapun. Bahkan kalau di Jepang itu anak-anak SD itu yang sudah ABG ya, udah mulai kelas 6, itu udah mulai menstruasi, itu ada screening. Udah ada screeningnya, Dok ya, di Jepang ya, Dok? Ya, jadi mereka disuruh membungkuk. Ya kalau muslim itu dia disuruh ruku gitu ya. Ruku, disuruh bungkuk, dilihat dari belakang. Apabila bahu kanan dan kirinya itu tidak seimbang, ini pasti dipastikan ada skoliosis. Makanya di sana jarang sekali ditemukan skoliosis yang sampai sudutnya itu besar. Karena dari dini udah ketahuan ya, Dok. Sehingga bisa dilakukan pencegahan. Meskipun secara teori dia akan tetap berjalan terus tuh. Gitu. Kita hanya bisa menghambat progresivitas dari bengkoknya tulang belakang ini. Laki-laki ada, cuman nggak banyak. Gitu, Dok, dan ya. Kalau sudah laki-laki biasanya kita akan lebih hati-hati ya, karena bisa jadi dia ini bukan adolescent idiopathic scoliosis, tapi scoliosis karena penyebab yang lain. Misalnya karena gangguan neuromuskuler seperti itu. Itu ya lain kali akan kita ceritakan lebih khusus karena beda lagi, Dok ya, dalam juga, Dok ya. Lebih dalam lagi nanti, Dok. Betul. Ya. Oke, kapan-kapan kita diskusi lagi nih, Dok. Oke, Dok, kalau bicara tentang kesehatan tulang, Dok, kita boleh nggak sih, Dok, kayak minum susu kalsium atau suplemen kalsium tuh boleh nggak, Dok? Suplemen, namanya suplemen kan, kalau sudah cukup ya nggak perlu lagi. Kalau makanan kita sudah banyak mengandung kalsium, misalnya apa? Sayuran, brokoli, itu dia kalsiumnya tinggi. Kemudian seafood itu juga kalsiumnya tinggi. Jadi nggak perlu lagi kalau makanannya dari luar sudah cukup, kecuali misalnya
ibu hamil. Ibu hamil dia membutuhkan kalsium yang lebih tinggi untuk janinnya, atau orang-orang yang habis mengalami kecelakaan patah tulang, dia butuh kalsium yang lebih tinggi seperti itu. Kalau selama orang kita sehat, kemudian makanan kita juga bagus gitu ya, itu rasanya nggak perlu, karena suplemen-suplemen seperti ini kalsium itu juga ada efek sampingnya. Gitu dong. Ya, jadi dia kalau nggak dipakai tuh, dia kalau nggak dipakai oleh badan dibuang. Misalnya nih kita cuma mager aja gerakannya tiap hari ya, olahraga juga jarang, duduk mulu. Nah itu juga kita minum kalsium juga percuma. Oleh badan akan dibuang. Jadi pilih-pilih juga dok ya. Betul. Dibuangnya lewat mana? Lewat ginjal. Jadi kita kurang minum dikit, ngendap di ginjal jadi batu. Malah bahaya ya dok ya. Oke. Menarik banget dok. Dok, misalkan kan ada tuh dok, kalau kita itu kan minum kalsium bila mana kalau lagi inget, kalau lagi perlu baru minum itu juga sebenarnya nggak boleh dok ya? Nggak masalah sih. Masalah. Iya, kan selama tidak ada apa-apa ya, kecuali itu tadi. Ini sebenarnya dia biasa-biasa aja, tapi ini kok mulai pegel-pegel nih, dia minum gitu, nggak boleh dok ya? Boleh nggak sih dok? Sebenarnya yang lebih dibutuhkan itu adalah olahraganya. Olahraganya berarti dok ya. Exercise-nya, dengan exercise ini kebutuhan kalsium akan meningkat. Kalau suplai kalsiumnya bagus, dia akan diserap dan dipakai. Karena tulang ini bukan benda mati ya, dia benda hidup. Setiap saat itu selalu ada regenerasi, ada penyerapan, ada absorpsi, ada penumpukan atau deposit kalsium. Jadi tulang ini sesuatu yang organ tubuh kita yang dinamis. Jadi tidak diam begitu aja, sampai bentuknya begitu aja, tapi di dalamnya secara mikroskopis itu dia bergerak gitu, berubah terus. Dan yang paling berpengaruh adalah aktivitas fisik kita. Kalau aktivitas fisik kita itu tinggi, ya otomatis dia butuh kalsium lebih banyak. Dia akan dideposit di tempat-tempat yang mengalami beban yang lebih besar. Seperti itu. Oke. Dok, terakhir nih dok, mungkin dok kan kalau posisi duduknya dok ya, banyak kan kayak saya nih mungkin kebiasaan begini, ini boleh nggak sih dok? Kan duduk satu kaki ditaruh gitu, boleh nggak dok? Ya, sebenarnya nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Akan mengganggu si tulang-tulang belakangnya nggak sih dok? Nggak mungkin 1 jam kan diam dalam satu posisi. Iya. Harus bergerak, berubah. Penting berubah lagi dok ya. Oke. Tidak boleh diam Ya ini yang pokoknya harus bergerak ya dok. Ini yang dialami oleh biasanya orang-orang yang sudah fokusnya ke pekerjaan. Jadi misalnya seperti orang-orang IT atau gamers itu itu bisa berjam-jam ya dok. Karena dia sebetulnya badannya sudah melaporkan dia nyeri gitu loh. Cuman aktivitas otaknya itu mencegah dia untuk menerima laporan dari badannya itu. Dan itu nggak baik ya dok? Ya itu nggak bagus. Jadi harus lepas dari situ. Badan kita itu dirancang untuk bergerak, tidak untuk diam. Nah, jadi jangan diam terlalu lama. Gitu. Dok, ini kan konsultasi sama dokter kayaknya menarik banget nih dok. Boleh dikasih tau nggak dok, dokter praktek di mana aja sih gitu dok? Kan nih kalau mau konsultasi lebih lanjut nih kita nih gitu terkait tulang-tulang gitu dok. Dokter ada di mana sih dok? Saya di Rumah Sakit Muri Teguh, Sudirman, Jakarta, hari Senin dan Selasa. Jamnya di atas jam 11 sampai jam 2 siang, kemudian malamnya jam 19 sampai selesai. Terima kasih dokter. Kalau hari Sabtu pagi jam 9 sampai jam 13. Ya. Terus nanti juga kalau butuh pemeriksaan penunjang di Unit Teguh Sudirman Jakarta juga sudah lengkap ya dok ya? Kita mulai dari yang pemeriksaan paling sederhana yaitu X-ray, kemudian sampai untuk pemeriksaan saraf segala macam, ada MRI, ada CT scan, ada semua. Kita kan sudah ngobrol panjang nih sama Dr. Herman tadi ya dok ya. Jadi kesimpulannya nih untuk kesehatan tulang pada saat bekerja, kita nggak boleh nih duduk-duduk lama kayak gitu. Jadi harus istirahat juga dok ya per 1 jam ya dok ya. Bergerak, stretching ringan, olahraga jangan lupa ya dok ya. Paling sarankan tadi renang ya dok? Paling ideal renang ya dok ya. Dan jangan lupa kita harus aware sama alarm tubuh kita. Bila mana sudah ada nyeri, nah kita tuh untuk awal boleh dok ya minum obat tadi ringan aja dok ya. Tapi kalau sudah timbul-timbul terus, apalagi lebih dari 2 minggu ya dok ya, baiknya konsul aja ya dok ya. Di mana aja dok dokter prakteknya dok?
Saya di Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman, Jakarta, hari Senin dan Selasa jam 11 sampai jam 14 siang, kemudian malamnya jam 19 sampai selesai. Hari Sabtu ada di jam 9 pagi sampai jam 13. Oke, terima kasih atas kesempatannya Dr. Herman. Sampai bertemu lagi dengan saya Dr. Yarliana dan saya Dr. Herman Govara, spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan spine. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Murni Teguh Talks.